Ya, selamat siang. Kita akan melakukan presentasi ya dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Silakan untuk kelompok 1 bisa dilakukan. Baik, Mbak. Apakah sudah terlihat ya untuk share screen-nya? Sudah, Mbak. Baik, selamat siang Pak Soekarno dan teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien gagal nafas. Untuk kelompoknya ada saya sendiri, Bila Basmaila Syafela, yang kedua Widya Kusumawardani, yang ketiga Ayuni Indah Dewi Lestari, yang keempat Tanti Anggi Wulandari, dan yang kelima Imat Dewi Meliana. Untuk latar belakang, pasien kritis adalah pasien yang berpotensial terancam jiwanya, terutama masalah kesehatan. Semakin kritis kondisinya, menjadi sangat rentan, tidak stabil dan kompleks, juga membutuhkan asuhan perawatan yang intensif. Pasien yang mengalami penurunan kesadaran umumnya mengalami gangguan jalan napas, gangguan pernapasan, dan gangguan sirkulasi. Gagal napas dapat diartikan sebagai ketidakmampuan sistem respirasi dalam menjalankan fungsinya secara adekuat, yaitu untuk mengirim oksigen ke dalam dan mengeliminasi karbon dioksida. Gagal napas merupakan penyebab yang umum dan penyebab utama kesakitan dan kematian. Gagal napas menjadi penyebab utama kematian dari pneumonia dan penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK. Pengertian gagal nafas adalah suatu kondisi di mana sistem respirasi gagal untuk melakukan fungsi pertukaran gas, pemasukan oksigen, dan pengeluaran karbon dioksida. Ketidakmampuan itu dapat dilihat dari kemampuan jaringan untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Gagal napas adalah ventilasi tidak adekuat disebabkan oleh ketidakmampuan paru mempertahankan oksigenasi arterial atau membuang karbon dioksida secara adekuat. Etiologi. Yang pertama, penyakit paru-paru. Yang kedua, gangguan pada otak atau syaraf yang mengatur fungsi pernafasan. Yang ketiga, penyakit atau kondisi tertentu. Yang keempat, cedera pada otot dan tulang dada atau tulang belakang sehingga sistem pernapasan terganggu. Yang kelima, cedera paru akut. Dan yang keenam, efek samping obat-obatan. Manifestasi klinis, yang pertama sulit bernapas atau sesak napas hingga sulit berbicara. Yang kedua napas cepat. Mbak Hutniati tolong di mute ya. Yang ketiga dada berdebar. Yang keempat batuk-batuk. Yang kelima nafas berbunyi, misalnya bunyi mengi atau stridor. Yang keenam lemas. Yang ketujuh kulit pucat dan banyak berkeringat. Yang kedelapan gelisah. Yang kesembilan jari-jari tangan atau bibir kebiruan atau sianosis. Yang kesepuluh hilang kesadaran. Patofisiologinya, yaitu gagal nafas merupakan ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi paru yang menyebabkan hipoksemia atau peningkatan produksi karbon dioksida dan gangguan pembuangan karbon dioksida yang menyebabkan hiperkapnia. Pasien mengalami toleransi terhadap hipoksia dan hiperkapnia yang memperburuk secara bertahap. Setelah gagal nafas akut, biasanya paru-paru kembali ke asalnya.
Pada gagal nafas kronik, struktur paru alami kerusakan yang irreversibel. Indikator gagal nafas setelah frekuensi pernafasan dan kapasitas vital. Frekuensi pernafasan normal ialah 16-20 kali per menit. Kapasitas vital adalah ukuran ventilasi yang normalnya yaitu 10-20 kali mili per kilogram. Gagal nafas penyebab terpenting adalah ventilasi yang tidak adekuat, di mana terjadi obstruksi jalan nafas atas. Pusat pernafasan yang mengendalikan pernafasan terletak di bawah batang otak atau pons dan medula. Untuk pelaksanaan farmakologinya, yang pertama ada bronkodilator. Terapi bronkodilator sering digunakan pada pasien gagal napas yang disebabkan oleh asma. Bronkodilator berpengaruh langsung terhadap kontraksi otot polos dan memiliki pengaruh juga terhadap edema dan inflamasi secara tidak langsung. Selain untuk terapi asma, bronkodilator juga merupakan terapi utama untuk penyakit paru obstruktif, edema paru, dan akut respiratory distress syndrome atau ARDS. Yang kedua, mukolitik. Obat mukolitik biasanya diberikan langsung pada pasien gagal napas yang diintubasi dengan endotracheal tube atau ETT, di mana sering terjadi akumulasi sekret pada jalan napas. Selain pemberian mukolitik, penggunaan NaCl 0,9% sekitar 3-5 mili, salin hipertonik, dan natrium bikarbonat hipertonik juga dapat diteteskan sebelum suctioning dilakukan sehingga jumlah sekret yang keluar akan lebih banyak. Yang ketiga, diuretik. Terapi farmakologi dengan diuretik sering digunakan sebagai terapi gagal jantung maupun edema paru yang menjadi penyebab gagal napas. Dosis diuretik disesuaikan dengan kondisi klinis pasien dan penyakit yang mendasarinya. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Ima. Silakan Mbak Ima. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Untuk pengajiannya yang pertama airway. Airway disebut dari satu peningkatan sekresi pernafasan, yang kedua bunyi nafas atau freckles, rongki, dan meni. Untuk breathingnya, distress pernafasan kuping hidung, kaki pinang atau breathing, retraksi. Kemudian juga bisa menggunakan otot aksesori pernafasan. Yang ketiga, kesulitan bernafas, diaphoresis, cyanosis. Yang ketiga, circulation. Circulation berhubungan dengan penurunan curah jantung, gelisah, letargi, ataupun takikardi. Sakit kepala, gangguan tingkat kesadaran, mungkin bisa ansietas, gelisah, kacau mental, atau mengantuk. Kemudian papilodem dan penurunan haluan urin. Yang keempat, disability. Untuk disability itu bagaimana tingkat kesadaran klien bisa dinilai dengan penilaian GCS dengan memperhatikan refleks pupil ataupun diameter pupil. Yang kelima, exposure. Penampilan umum klien seperti apa? Apakah adanya udem, pucat, tampak lemah, atau adanya perlukaan, adanya kelainan yang didapat secara objektif. Next. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umum bisa dikaji tentang kesadaran klien, kecemasan, kegelisahan, kelemahan suara bicara. Yang pertama, inspeksi. Kesulitan bernafas tampak dalam perubahan irama dan frekuensi pernafasan. Yang kedua, palpasi. Harus memperhatikan pelebaran ICS dan penurunan taktil varemitus yang menjadi penyebab utama gagal nafas. Yang kedua, perkusi. Perkusi yang dilakukan dengan seksama dan cermat dapat ditemukan di daerah redup sampai daerah nafas melemah yang disebabkan oleh penebalan pleura, efusi pleura yang cukup banyak, dan hipersonor. Bila ditemukan pneumotoraks atau emfisema paru. Yang keempat, auskultasi. Untuk auskultasi ini menilai apakah ada bunyi nafas tambahan seperti wheezing, rongki, serta untuk menentukan dengan tepat lokasi yang didapat dari kelainan yang ada. Next. Untuk diagnosa, yang pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Kemudian yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Dan yang ketiga, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Next. Diagnosa pertama untuk bersihan jalan nafas tidak efektif ini
rencana keperawatannya untuk tujuan dan kriteria hasilnya. Yang pertama, batuk efektif meningkat, kemudian produksi sputum menurun, mengi menurun, benzing menurun, dyspnea menurun, gelisah menurun, frekuensi nafas membaik, dan pola nafas membaik. Untuk intervensinya, manajemen jalan nafas, monitor pola nafas dengan melihat monitor, karena pasien dengan pasien kritis otomatis ada terpasang monitor gitu. Jadi kita bisa melihat monitor, di samping bisa melihat klinis pasiennya, bisa melihat hemodinamik dari monitor. Kemudian monitor sputum bisa diposisikan dengan 60 derajat. Kemudian bisa dilakukan dengan fisioterapi dada, bisa dilakukan untuk penghisapan lendir. Habis itu kalau memungkinkan pasien bisa diajarkan batuk efektif. Kemudian yang kedua ada pemantauan respirasi. Untuk pemantauan respirasi, palpasi kesimetrisan ekspansi paru. Kemudian yang kedua auskultasi bunyi nafas. Dan ketiga monitor saturasi oksigen. Dan keempat dokumentasikan hasil pemantauan. Next. Diagnosa yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler. Tujuan dan kriteria hasilnya, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, benzing menurun, dyspnea menurun, gelisah menurun, frekuensi nafas membaik. Untuk intervensinya, manajemen jalan nafas. Yang pertama, monitor pola nafas dengan melihat monitor. Kemudian monitor bunyi nafas, misalkan ada suara bunyi nafas tambahan, gargling, mengi, ataupun wheezing, ataupun ronking. Kemudian jika pasien memungkinkan bisa diberikan minum air hangat, kemudian bisa dilakukan fisioterapi dada juga, kemudian dilakukan penghisapan lendir atau dissection, kemudian bisa diajarkan batuk efektif, dan kolaborasi pemberian bronkodilator. Untuk yang kedua pemantauan respirasi, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi nafas, monitor saturasi oksigen, dan dokumentasikan hasil pemantauan. Next. Diagnosa yang ketiga, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Tujuan dan kriteria hasilnya, usia jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil dyspnea membaik, penggunaan otot bantu nafas membaik, frekuensi nafas membaik, dan kedalaman nafas membaik. Untuk intervensinya, pemantauan respirasi, monitor pola nafas, tetap dilakukan untuk monitor pola nafasnya, saturasi oksigen, kemudian monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas, monitor adanya sumbatan jalan nafas. Jika ada sumbatan jalan nafas, kita lakukan penghisapan atau section. Kemudian terapi oksigen. Yang pertama, palpasi kesemutan ekspansi paru, auskultasi bunyi nafas, monitor saturasi oksigen, dan terakhir dokumentasikan hasil pemantauan. Next. Implementasi keperawatan, tindakan yang diperlukan mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan. Implementasi mencakup melakukan, membantu, dan mengarahkan kinerja aktivitas kehidupan sehari-hari, memberikan arahan perawatan untuk mencapai tujuan yang berpusat pada klien, menyelia dan mengevaluasi kerja anggota staf, dan mencatat serta melakukan pertukaran informasi yang relevan dengan perawatan kesehatan berkelanjutan dari klien. Next. Untuk evaluasinya, terdapat dua tipe evaluasi keperawatan menurut evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Adapun evaluasi formatif terjadi secara periodik selama pemberian perawatan, sedangkan evaluasi sumatif terjadi pada akhir aktivitas, seperti di akhir penerimaan, pemulangan atau pemindahan ke tempat lain, atau di akhir kerangka waktu tertentu, seperti di akhir sesi penyembuhan. Next.
Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1 dengan diagnosa gagal nafas. Saya kembalikan ke moderator. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok 1, teman-teman? Apa ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita akan lanjut di kelompok 2 ya. Mungkin sambil berjalan, Mbak, kalau ada yang mau bertanya, bisa di kolom chat. Iya, iya Mbak Bella. Silakan untuk kelompok 2. Izin share screen. Sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah. Assalamualaikum, selamat siang. Kami dari kelompok 2, yaitu beranggotakan Sintike, Narwati saya sendiri, Mariatum, dan Yuspina. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan penggunaan dan perawatan pasien dengan ventilasi mekanik. Definisi ventilasi mekanik adalah upaya bantuan nafas dengan alat bantu nafas mekanik atau ventilator sebagai alat pengganti fungsi pompa dada yang mengalami kelelahan atau kegagalan. Ventilator merupakan alat pernapasan bertekanan negatif atau positif yang dapat mempertahankan ventilasi dan memberi pemberian oksigen untuk periode waktu yang lama menurut Schmelzer, Bare, Inke, Schaefer 2008. Ventilasi mekanik dengan alatnya yang disebut ventilator adalah suatu alat bantu mekanik yang berfungsi memberikan bantuan nafas pasien dengan cara tekanan udara positif pada paru-paru melalui jalan nafas buatan. Indikasi pemasangan ventilasi mekanik: 1. Mensupport pasien dengan gagal nafas, termasuk kegagalan dalam ventilasi, hiperkarbia, kegagalan oksigenasi, hipoksia, ataupun keduanya. Yang kedua, insufiensi jantung. Tidak semua pasien dengan ventilasi mekanik memiliki kelainan pernapasan primer pada pasien dengan shock kardiogenik dan CHF. Peningkatan kebutuhan aliran darah pada sistem pernapasan sebagai akibat peningkatan kerja nafas dan konsumsi oksigen dapat mengakibatkan jantung kolaps. Pemberian ventilasi mekanik untuk mengurangi beban kerja sistem pernapasan sehingga beban kerja jantung juga berkurang. Disfungsi neurologis. Pasien dengan GCS 8 atau kurang yang berisiko mengalami apno berulang juga mendapatkan ventilasi mekanik. Selain itu, ventilasi mekanik juga berfungsi untuk menjaga jalan nafas pasien serta memungkinkan pemberian hiperventilasi pada klien yang dengan peningkatan tekanan intrakranial. Yang 4 yaitu tindakan operasi. Tindakan operasi yang membutuhkan penggunaan anestesi dan sedatif sangat terbantu dengan keberadaan alat ini. Resiko terjadinya gagal nafas selama operasi akibat pengaruh obat sedatif sudah bisa ditangani dengan keberadaan ventilasi mekanik. Kriteria aplikasi ventilasi mekanik yaitu frekuensi nafas lebih dari 35 kali per menit, normalnya 10-20 kali per menit, volume tidak lebih dari 5 mili per kilogram berat badan, normalnya 5-7 mg per kilo berat badan, kapasitas vital lebih dari 15 mili per kilogram berat badan, normalnya 65-75 mg per kilo berat badan. Kekuatan inspirasi max lebih dari 25, normalnya adalah 75-100. Oksigenasi PaO2 kurang dari 60, normalnya 70-100.
HADO2 lebih dari 350, normalnya 25-65. Ventilasi PaCO2 lebih dari 60, normalnya 35-45. VDVT lebih dari 0,5, normalnya 0,3. Tujuan pemasang ventilasi mekanik adalah untuk mempertahankan ventilasi alveolar yang tepat untuk membutuhkan metabolik pasien dan untuk memperbaiki hipoksia dan memaksimalkan transport oksigen menurut Hudak dan Gelo 2010. Bila fungsi paru untuk melaksanakan pembebasan CO2 atau pengambilan O2 dari atmosfer tidak cukup, maka dapat dipertimbangkan pemakaian ventilator menurut RAP 2007. Tujuan fisiologis meliputi membantu pertukaran gas, kardiopulmonal, ventilasi alveolar, dan oksigenasi arteri. Meningkatkan volume paru-paru, inflasi paru akhir, ekspirasi dan kapasitas residu fungsional, dan mengurangi kerja pernapasan. Cara penggunaan ventilator. 1. Kriteria pemasangan ventilator mekanik menurut Pontoppidan 2003. Seseorang perlu mendapat bantuan ventilasi mekanik atau ventilator bila A. Frekuensi napas lebih dari 35 kali per menit. B. Hasil analisa gas darah dengan O2 masker PaO2 kurang dari 70 mmHg. C. PaCO2 lebih dari 60 mmHg. D. HADO2 dengan O2 100% hasilnya lebih dari 350 mmHg. Vital capacity kurang dari 15 mili per kilogram berat badan. 2. Setting ventilator. Untuk menentukan modus operasional ventilator, terdapat beberapa parameter dan diperlukan untuk pengaturan pada penggunaan volume cycle ventilator, yaitu A. Frekuensi pernapasan per menit. Frekuensi napas adalah jumlah pernapasan yang dilakukan ventilator dalam 1 menit. Setting normal pada pasien dewasa adalah 10-20 kali per menit. B. Tidal volume. Volume tidal merupakan jumlah gas yang dihantarkan oleh ventilator ke pasien setiap kali bernapas. Umumnya disetting antara 8-10 cc per kilogram berat badan, tergantung dari compliance, resisten, dan jenis kelainan paru. Pasien dengan paru normal mampu mentolerir volume tidal 10-15 cc per kilogram berat badan. C. Konsentrasi oksigen atau FiO2. FiO2 adalah jumlah kandungan oksigen dalam udara inspirasi yang diberikan oleh ventilator ke pasien. Konsentrasinya berkisar 21-100%. Settingan FiO2 pada awal pemasangan ventilator direkomendasikan sebesar 100%. D. Rasio inspirasi banding ekspirasi. Rumus rasio ekspirasi banding inspirasi, waktu inspirasi tambah waktu istirahat adalah waktu ekspirasi. Limit pressure atau inspiration pressure. Pressure limit berfungsi untuk mengatur jumlah tekanan dari ventilator volume cycle. Tekanan terlalu tinggi dapat menyebabkan barotrauma. F. Flow rate atau peak flow. Flow rate merupakan kecepatan ventilator dalam pemberian volume tidal pernapasan yang telah disetting per menitnya. G. Sensitivity atau trigger. Sensitivity berfungsi untuk menentukan beberapa besar usaha yang diperlukan pasien untuk dalam memulai inspirasi dari ventilator. Pressure sensitivity memiliki nilai sensitivitas antara 2-20 cmH/O2. H. Alarm ventilator digunakan untuk mendukung hidup. Sistem alarm perlu untuk kewaspadaan perawat tentang adanya masalah. I. Positive and respiratory pressure. PEEP bekerja dengan cara mempertahankan tekanan positif pada alveoli di akhir ekspirasi. PEEP
mampu meningkatkan kapasitas residu fungsional paru dan sangat penting untuk meningkatkan penyerapan O2 oleh kapiler paru. Perawatan pasien dengan ventilasi mekanik yaitu intubasi, endotrakeal, dan trakeostomi, yaitu intubasi trakea untuk ventilasi mekanik paling sering dilakukan pada pasien ICU untuk mengelola kegagalan paru. Intubasi trakea nasal dan oral translaringeal tampaknya relatif aman untuk setidaknya 2-3 minggu. 2. Penataan atau setting awal ventilator. Setelah pipa endotrakeal atau trakeostomi terpasang baik, dilanjutkan dengan pemberian nafas buatan dengan pompa manual sambil menilai masalah sistem organ yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan penataan ventilator. Volume tidal awal 10-15 ml per kilogram berat badan. Volume ini 50% lebih besar dari ukuran normal. Tujuannya adalah untuk membuka alveoli yang sempat kolap atau atelektasis agar pertukaran gas lebih baik. Frekuensi ditentukan 12-15 menit pada orang dewasa, relatif lebih lambat untuk mencegah kenaikan rasio VD atau VT, volume ruang rugi atau volume tidal. C, rasio waktu inspirasi ekspirasi yaitu 1:2 menit. D, fraksi inspirasi oksigen 100% selama 15-30 menit. Tekanan inflasi kurang dari 35-40 cc HO2 untuk menengah baru trauma atau goncangan fungsi kardiovaskuler. E, pemberian volume inspirasi sekitar 2 kali atau lebih dikenal dengan istilah SAIN pada periode tertentu untuk mencegah atelektasis paru. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Ike. Baik, terima kasih Kakak Nar. Maaf teman-teman, saya melanjutkan di 3 pemantauan. Pasien dengan ventilasi mekanik membutuhkan pemantauan terus-menerus terhadap efek hemodinamik yang tidak diinginkan dan efek merugikan pada paru akibat tekanan positif di saluran udara. Itu ada 2, yaitu elektrokardiografi rutin, pulse oximetri, dan monitoring tekanan intraarterial langsung sangat berguna. Yang B, pengambilan sampel darah arteri untuk analisis geras darah. Next. Yang C, catatan atau asupan cairan masuk dan keluar diperlukan untuk menilai keseimbangan cairan secara akurat. D, foto polos dada setiap hari umumnya dilakukan untuk menilai TT dan posisi lini tengah, mencari bukti barotrauma paru, membantu mengevaluasi keseimbangan cairan, dan memantau perkembangan penyakit-penyakit paru. Yang E, pengisapan atau section periodik sekresi jalan nafas yang tidak adekuat dan adanya gumpalan sekret yang besar pada klinis tampak sebagai peningkatan tekanan puncak inflasi dan penurunan VT yang dihembuskan. Next. 4, kebersihan saluran nafas. Pipa endotrakea yang dipasang dan aplikasi ventilasi mekanik menimbulkan hipersekresi kelenjar jalan nafas. Apabila tidak bisa dikeluarkan, timbunan sekresi ini dapat menyebabkan sumbatan jalan nafas dan atelektasis, menyebabkan timbulnya gangguan pertukaran gas serta merupakan media infeksi. Kemudian 5, penderita melawan mesin atau facting. Pasien melawan mesin berarti antara pasien dan mesin tidak padu lagi. Ketidakpaduan ini bisa disebabkan karena pasien tidak nyaman atau nyeri, hipoksemia, hiperkarbia, pneumotorak, dan kemungkinan kerusakan pada ventilator. Next. Yang keenam itu adalah prosedur perawatan dan monitoring pasien dengan terpasang ventilator. Itu A, ada prosedur. Yang pertama, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian identifikasi pasien,
Yang ketiga, siapkan dan dekatkan alat ke pasien. Alatnya apa aja, yaitu berupa mesin ventilator, bedside monitor, stetoskop, gunting, fluid 20 cc, section, oral hygiene set, alat dan obat emergensi. Kemudian yang keempat, jaga privasi pasien. Yang kelima, kita baca doa dulu sebelum kita melakukan tindakan agar dimudahkan. Next. Yang keenam, lakukan monitoring pasien tiap jam meliputi tingkat kesadaran, reaksi pupil, GCS, gambaran ECG, tekanan darah, pernafasan, yaitu suara nafas, frekuensi, work of breathing, suhu tubuh, saturasi oksigen, CPP, perawatan dan pengukuran jika ada. Adanya episema subkutis, adanya kejang, adanya nyeri, adanya kelemahan anggota gerak, haluaran urin, warna dan jumlah, abdomen, distensi abdomen, distensi vesika, sama peristaltik, dan balance cairan, serta monitoring IVL. Yang ketujuh, lakukan perawatan umum pasien, mandikan pasien, melakukan oral hygiene, melakukan perawatan mata, lakukan perawatan kulit, terutama pasien yang mengalami dekubitus. Yang kedelapan, lakukan perawatan khusus alat yang terpasang terhadap pasien, yaitu perawatan CPP, NGT, ETT, WSD, TT, dan kateter, dan lain-lain. Next. Yang kesembilan, ada monitoring ventilator. Itu A, observasi yang perlu diperhatikan, yaitu tidal volumenya, frekuensi, mode ventilator, kecepatan aliran gas, konsentrasi oksigen, serta sistem alarm. Yang B, observasi kerja ventilator, bagian sirkuit tersusun benar dan rapi, humidifier cukup terisi air, alarm bekerja dengan baik, hubungan baik dengan sumber listrik atau gas, tidak ada kebocoran pada bagian lain, dan tidak ada sumbatan pada sirkuit. Yang ke-10, berikan nutrisi yang adekuat sebelum memasukkan nutrisi, lakukan penghisapan lambung terlebih dahulu. Next. Yang ke-11, berikan rasa nyaman. Itu ada A, poin A, yang tidak berhubungan dengan ventilator nyeri karena penyakitnya atau kolaborasi pemberian analgesik. Posisi tidur yang kurang nyaman, lakukan ali baring tiap 2 jam, distensi lambung dan abdomen, serta letakkan ETT yang salah, tindakan section yang kurang baik. B, yang berhubungan dengan ventilator hipoksia, afasia, humidifikasi, terlalu panas, tidak mampu bicara, dan menelan, adanya clotting pada ETT. Yang ke-12, atasi sekresi lendir pada jalan nafas pasien dengan section dan lakukan fisioterapi. Yang ke-13, periksa AGD jika diperlukan. Yang ke-14, lakukan weaning ventilator sesuai kondisi pasien. Yang ke-15, rapikan pasien. Kemudian kita membaca alhamdulillah, lakukan cuci tangan, lakukan pendokumentasian. Next. Ini adalah komplikasi ventilasi mekanik. Ada beberapa komplikasi, yaitu yang pertama komplikasi jalan nafas. Jalur mekanisme pertahanan normal sering terhenti ketika terpasang ventilator, penurunan mobilitas dan juga gangguan refleks batuk dapat menyebabkan infeksi pada paru-paru menurut Schneitzer, Bare, Hinkel, Schaefer 2008. Yang kedua, masalah selang endotrakeal. Bila selang diletakkan secara nasotrakeal, infeksi sinus berat dapat terjadi. Masalah mekanis, malfungsi ventilator adalah potensial masalah serius. Tiap 2-4 jam ventilator diperiksa oleh staf keperawatan atau pernafasan. Yang kelima, barotrauma. Ventilasi mekanik melibatkan pemompaan udara ke dalam dada menciptakan tekanan positif selama inspirasi. Next. Yang kelima, penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung ditunjukkan oleh hipotensi bila pasien pertama kali dihubungkan ke ventilator. Ditandai adanya kekurangan tonus simpatis dan menurunnya aliran balik vena. Yang keenam, keseimbangan cairan positif, yaitu penurunan aliran balik vena ke jantung dirangsang oleh
tegangan reseptor pegal pada atrium kanan. Manfaat hipovolemia ini merangsang pengeluaran hormon antidiuretik dari hipofisis posterior. Yang ketujuh, peningkatan IAP. Peningkatan PPEP bisa membatasi pengembangan rongga abdomen ke atas. Perubahan tekanan pada kedua sisi diafragma bisa menimbulkan gangguan dalam hubungan intra maaf, intraabdomen. Yang kelima, penurunan curah jantung. Peningkat yang ketujuh lanjut, IEP itu peningkatan PEP bisa membatasi pengembangan rongga abdomen ke atas. Perubahan tekanan pada kedua sisi diafragma bisa menimbulkan gangguan dalam hubungan antara intraabdomen atas, omen atas dan bawah, tekanan intrahorak dan intravaskuler intraabdomen. Valensa et 2007 dalam Jacob Neswell Ten Huenen Pret Takala 2010. Maaf ya teman-teman. Penyapihan ventilasi mekanik. Satu, kriteria penyapihan. Penyapihan bisa dimulai apabila seluruh kriteria berikut dapat dipenuhi. Apabila salah satu parameter tersebut belum optimal, maka proses penyapihan belum bisa dilaksanakan. Yaitu A, penyakit primer sebagai penyebab telah membaik. B, tonus otot pernapasan masih cukup kuat. C, memenuhi kriteria yang berlawanan dengan kriteria untuk aplikasi ventilasi mekanik. D, kondisi faktor non-respirasi seperti kesadaran, status hemodinamik, metabolik, dan suhu tubuh, keseimbangan cairan elektrolit, dan asam basa, serta normalisasi sistem organ yang lain. Next. Yang kedua, syarat-syarat penyapihan. Proses penyapihan dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A, memenuhi kriteria penyapihan. B, pasien bebas dari pengaruh sisa otot, lumpuh otot, atau sedatif atau narkotik. C, sebaiknya dimulai pada siang hari. D, dipantau oleh dokter spesialis yang terkait. E, disiapkan alat atau obat untuk mengantisipasi kegagalan proses penyapihan. Yang ketiga, prosedur penyapihan. Prosedur penyapihan dilakukan secara bertahap, terutama pada penderita yang diberikan ventilasi mekanik dalam jangka waktu lama. Metode yang digunakan untuk program penyapihan adalah IMV, SIMV yang berfungsi diturunkan secara bertahap, PSV yang tekanannya diturunkan secara bertahap, CPAP secara bertahap tekanan positif diturunkan, yang D, TEPIS dengan humidifier. Next, kesimpulan dari makalah kami yaitu sistem respirasi merupakan sistem yang penting dalam kehidupan yang berfungsi dalam mengadakan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Apabila fungsi respirasi mengalami gangguan atau kegagalan, maka kebutuhan oksigen untuk memenuhi metabolisme tidak dapat dipenuhi. Disinilah peran ventilator mekanik sebagai alat pengganti fungsi pompa dada yang mengalami kegagalan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak untuk presentasi dari kelompok 2. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Dari kolom chat sudah ada ini untuk kelompok 2. Apakah ada yang lantai 3, lantai 2 kan. dari kolom chat sudah ada ini kelompok 2. Gimana teman-teman? Apakah kita akan dulu dari kelompok 2?
Ya. Kelompok 2 gimana? Mau jawab dulu, ada di kolom chat. Sebentar ya. Baik, kalau enggak kita lanjut kelompok 3 dulu. Boleh, boleh. Baik. Nah, silakan ke kelompok 3. Selamat sore, kami dari kelompok 3 akan membawakan tentang asuhan keperawatan pada pasien luka bakar. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Mareca Santi Mercy Lumenta, dan Rakte Miswatul, Ibu Hotmiwati Pakpahan, dan Pak Puji Santoso. Mana sih? Oh, ini lupa. Lupa deh. Tinjuan radiasi juga oleh sebab kontak dengan suhu rendah, frostbite, menurut Kapita Selecta 2000. Etiologinya, luka bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari sumber magnetik berbagai faktor, jenis pakaian terbakar, sumber kimia, minyak panas, listrik, dan radiasi. Klasifikasinya berat atau kritis bila derajat 2 dengan luas lebih dari 25%, derajat 3 dengan luas lebih dari 10%, atau bahkan disertai trauma jalan napas atau jaringan lunak luas atau fraktur. Yang keempat, luka bakar akibat kritis. Yang kedua, luka bakar sedang bila derajat 2 dengan luas 15 sampai 25%. Derajat 3 dengan luas kurang dari 10%, kecuali yang ketiga, luka bakar ringan bila derajat 2 dengan luas kurang dari 15%. Yang derajat rule of yang pertama, ekstremitas atas kanan 9%, ekstremitas atas kiri 9%, paha dan betis kaki 4 kali 9%, kiri dan kanan, dada, perut, punggung, bokong 4 kali 9%, perineum dan genitalia. Anatomi fungsi kulit. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Pada permukaan kulit bermuara kelenjar keringat dan kelenjar mukosa. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga subkutis. Fungsi kulit adalah yang pertama, fungsi proteksi. Yang pertama fungsi proteksi, yang kedua absorpsi,
Yang keempat, fungsi kulit sebagai pengatur panas. Yang kelima, fungsi ekskresi. Yang keenam, fungsi persepsi. Yang ketujuh, fungsi pembentukan pigmen. Yang kedelapan, fungsi keratinasi kolesterol golongan sinar matahari. Menurut Saifuddin AMK tahun 2006 halaman 310. Patofisiologinya, luka bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari sumber panas ke tubuh. Panas tersebut dapat dipindahkan melalui konduksi atau radiasi elektromagnetik. Derajat luka bakar yang namanya kulit kontak dengan sumber panas. Cedera luka bakar mempengaruhi semua sistem organ. Besarnya respon patofisiologis berkaitan dengan menurut Hunt dan Gallo 2011. Komplikasinya hiperkalemia, gagal ginjal akut, infeksi, ulkus akibat stres atau maaf terputus. Mana sih? Manfaat klinik derajat luka bakar. Yang pertama derajat 1 luka bakar superficial, derajat 2 luka bakar dermis yang terdiri dari derajat 2. Mana yang muncul nggak teh? Pemeriksaan diagnostiknya terdiri dari hitung darah lengkap, peningkatan HT awal menunjukkan hemokonsentrasi dengan perpindahan atau kehilangan cairan. Yang kedua, SDP, leukositosis dapat terjadi sehubungan dengan kehilangan sel pada sisa luka dan respon kecurigaan cedera inhalasi. Yang keempat, elektrolit serum. Kalium dapat meningkat pada awal sehubungan dengan cedera jaringan atau kerusakan SDM dan penurunan fungsi ginjal. Hipokalemesium mungkin menurun. Yang kelima, natrium urin random lebih besar dari 20 per liter mengindikasikan kelebihan resusitasi cairan, kurang tidak adekuatan resusitasi cairan. Yang keenam, glukosa serum. Peninggian menunjukkan respons stres. Yang kedelapan, albumin serum. Rasio albumin atau globulin mungkin terbalik sehubungan dengan kehilangan protein pada edema cairan. Yang kedelapan, cek urin. Adanya albumin, HB, dan mioglobulin menunjukkan kerusakan jaringan dalam dan kehilangan protein. Khususnya terlihat pada luka listrik serius. Warna hitam kemerahan itu mungkin diambil data dasar dan diulang secara periodik menurut PAN 06. Penata laksanaannya
Yang pertama, penanganan awal atau di tempat kejadian, tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pasien luka bakar antara terapi cairan, terapi nutrisi, fisioterapi, dan psikiatri. Yang kedua, mengurangi rasa sakit, pencegahan trauma mekanik pada kulit yang vital dan elemen di dalamnya, dan pembatasan pembentukan jaringan parut. Yang ketiga, pada saat kejadian, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjauhkan korban dari sumber trauma, kulit mengalir. Yang keempat, lakukan resusitasi dengan memperhatikan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi, yaitu periksa jalan napas. Yang kedua, bila dijumpai obstruksi jalan napas, buka jalan napas dengan pembersihan jalan napas atau suction. Bila perlu, lakukan tracheostomi atau intubasi. Yang ketiga, dengan cairan RL untuk mengatasi shock. Yang kelima, pasang pipa lambung atau NGT untuk mengosongkan lambung selama ada ileus paralitik. Yang keenam, pasang kateter untuk memantau urin. Yang ketujuh, pemasangan. Yang ketujuh, pasang pemantau tekanan vena sentral atau central venous pressure atau CPP untuk pemanfaatan sirkulasi darah. Yang kedelapan, periksa cedera yang terjadi di seluruh tubuh secara sistematis untuk menentukan adanya cedera inhalasi dan derajat luka bakar. Yang ke-10, luka dilakukan dengan melakukan debridement dengan menggunakan cairan steril yang mengandung larutan antiseptik. Yang ke-11, berikan antibiotik topikal pasca pencucian luka dengan tujuan untuk mencegah dan mengatasi infeksi yang terjadi pada luka bakar. Balut luka dengan menggunakan kasta gulung kering dan steril. Berikan serum anti tetanus atau toksoid. Menurut Arif Manzur tahun 2000 halaman 368. Pola nutrisi pada pasien luka bakar biasanya dianjurkan untuk melakukan pola makan dengan memperbanyak kandungan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral untuk membantu membuang luka. Diagnosa keperawatan yang pertama, cairan berhubungan dengan pemulihan kembali integritas kapiler dan perpindahan cairan dari ruang interstisial ke dalam intravaskular. Yang kedua, risiko tinggi infeksi berhubungan hilangnya karil kulit dan terganggunya respon imun. Yang ketiga, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan hipermetabolisme dan kebutuhan bagi kesembuhan luka. Yang keempat, gangguan integritas kulit berhubungan dengan luka bakar terbuka. Yang kelima, nyeri berhubungan dengan saraf yang terbuka, kesembuhan luka, dan penanganan luka bakar. Yang ke-6, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan edema luka bakar, rasa nyeri, dan kontraktor persendian. Kontraktur persendian. Yang ke-7, coping individu tidak efektif berhubungan dengan ansietas, berduka, dan ketergantungan pada tugas kesehatan.
Yang ke-8, gangguan peran pasien tergantung kecacatan. Ya, terima kasih dari kelompok 3. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1, 2, sama kelompok 3? Untuk kelompok 2, tadi ada Izin, pertanyaan di room chat. iya, izin moderator. Izin moderator. Iya, Mbak. Ini mau menanggapi dari pertanyaan Mas Yanuar. Pertanyaan Mas Yanuar ya. Iya, Mbak. Bagaimana cara kita menangani pasien yang akan kita weaning, tapi pasien selalu fighting atau saat stop sedasi walaupun sudah diedukasi untuk tenang karena sedang proses weaning. Saya izin menjawab. Untuk kita melakukan fase weaning itu kan penyapihan ya, penyapihan dari ventilator. Jadi kita harus mengetahui dulu kesiapan dari pasien tersebut. Dari tadi itu ada kriteria untuk penyapihan, apa pasien itu udah siap disapi atau belum. Kalau ada fighting, berarti itu pasien ada penolakan apa maksudnya, pasien itu mengalami nyeri atau gelisah, biasanya itu dia akan melakukan fighting, penolakan gitu. Jadi mungkin kalau kita bisa melapor dokter anestesi untuk diberikan obat sedasi ringan untuk mengurangi fightingnya, untuk mengurangi gelisahnya atau nyeri. Jadi pasien lebih tenang. Jadi mungkin kita bisa melapor ke dokter anestesi atau dokter yang bertanggung jawab di ICU. Mungkin seperti itu. Sekian moderator. Gimana Bapak Januar? Oke, Mbak. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2 dari Bapak Jo De Jesus. Ada di kolom chat.
Kelas mah kudu kabeh ngomongin berhubung kali. Nah, untuk kelompok 3 ada pertanyaan dari Rumcet. Dari kelompok 3 menanggapi dari pertanyaan Pak Domingus Guterres. Kenapa? Iya kan? Pak Domingus Guterres, kenapa kami tidak mengangkat, tidak disertai rencana intervensinya? Maaf, untuk di PPT kami tidak membuat, tapi di makalah kami membuat intervensinya. Terima kasih. Dan untuk jawaban dari Pak Jaude Jesus, pertanyaannya fungsi kulit, persepsi, fungsi persepsi itu terdiri kita di sini kan fungsi kulit persepsi respon terhadap rangsangan panas yang diperankan oleh dermis dan subkutis terhadap dingin diperankan oleh dermis, perabaan diperankan oleh papila dermis dan Markel Renvi, sedangkan tekanan diperankan oleh epidermis. Laput sensori lebih banyak jumlahnya yang di daerah erotik. Tambahkan ibotnya sih, nggak cukup itu. Oke, Pak Jaude Jesus sama Pak Domingus, apakah cukup lupa pengertian kali itu? Iya, sebenarnya di kelompok 3 salah satu poin penting dalam asuhan keperawatan itu harus ditampilkan. Kan ini ya hanya di makalahnya, kalau tidak ditampilkan, makanya saya bertanya. Terima kasih. Terima kasih Pak masukannya. Izin menambahkan boleh Mbak? Untuk kelompok 3. Iya, baik Pak Puji. Ya, terima kasih. Itu dari Pak Geodesis, yaitu menanyakan bahwa fungsi kulit salah satunya adalah fungsi persepsi. Dan tolong penjelasannya fungsi persepsi sendiri, yaitu fungsi persepsi pada kulit adalah kemampuan kulit untuk merasakan rangsangan dari lingkungan seperti sentuhan, tekanan, rasa sakit, dan suhu. Untuk penjelasannya, kulit memiliki berbagai jenis reseptor yang dapat merasakan rangsangan dari lingkungan.
Reseptor ini termasuk reseptor sentuhan yang dapat merasakan sentuhan ringan atau kasar, reseptor tekanan yang dapat merasakan tekanan atau getaran, reseptor nyeri yang dapat merasakan rasa sakit, dan reseptor suhu yang dapat merasakan panas atau dingin. Ketika reseptor ini dirangsang, mereka mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf, yang kemudian diinterpretasikan oleh otak sebagai sensasi yang kita rasakan. Oleh karena itu, fungsi persepsi pada kulit adalah kemampuan kulit untuk merasakan dan menginterpretasikan rangsangan dari lingkungan. Demikian tambahan dari saya untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Desus. Terima kasih, Mbak Moderator. Terima kasih, Pak. Izin moderator. Iya, Mbak. Ya, saya mau menjawab pertanyaan Pak Jode Jesus yang mengenai apa itu tadi. Iya, Mbak, silakan, Mbak. Menimbulkan emfisema paru. Jika terjadi masalah itu, apa tindakan selanjutnya pada pasien yang menggunakan ventilator? Yang masalah yang seperti ini, langkahnya itu ya pastinya kita berkonsultasi ya dengan tenaga medis yang profesional, mungkin dokter anestesi atau dokter yang bertanggung jawab pada pasien, mengenai mengevaluasi kembali penggunaan ventilatornya mungkin tidak sesuai. Seperti pengaturannya itu diperbaiki. Mungkin melakukan pengecekan analisa gas darah dulu, baru kita melaporkan apakah perlu ada pengaturan ventilator kembali atau terapi yang lain seperti itu. Terima kasih moderator. Baik, Mbak. Gimana, Bapak? Terima kasih atas jawabannya. Saya maaf dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Wiwi Andayani. Izin untuk kelompok 3, edukasi apa yang bisa kita berikan kepada pasien yang mengalami luka bakar. Pada pasien dengan luka bakar, pada pengkajian psikososial mungkin pasien akan merasakan minder atau depresi. Dengan kondisi apa yang bisa kita lakukan menghadapi kondisi pasien tersebut? Kita bisa memberikan dukungan untuk kepada pasiennya, Mbak, dan kita bisa untuk konsultasi ke psikiatri untuk biar tidak mengalami depresi. Begitu, Mbak Wiwi. Baik, untuk perihal perawatan luka sendiri itu bagaimana untuk edukasinya bagi pasien-pasien yang luka bakar? Itu aja. Ada yang belum dijemput kah? Belum dijemput nih.
Masih ada yang didiskusikan? Masih Pak, yang dari pertanyaannya Mbak Wiwi sama Mbak Widya Pak. Sebentar. Pertanyaan Mbak Wiwi tadi apa, Mbak? Edukasi pada luka bakar? Mbak Rata. Edukasi untuk perawatannya Pak Puji. Oh, ya. Perawatan luka bakarnya. Oh, terima kasih, Mbak. Saya ingin mencoba dari pertanyaan Mbak Wiwi Andayani, yaitu bagaimana edukasi pada perawatan luka bakar. Edukasinya pada luka bakar melibatkan beberapa langkah, Mbak. Penting sepertinya penanganan awal, perawatan, dan pemulihan. Penanganan awal melibatkan membersihkan area yang terbakar dengan air dingin selama 10-15 menit, menghindari penggunaan es atau bahan dingin lainnya, dan menutupi area yang terbakar dengan kain bersih atau perban. Perawatan melibatkan pembersihan area yang terbakar secara teratur, penggunaan krim atau salep khusus untuk luka bakar, dan penggunaan balutan yang dapat menyerap panas. Pemulihan melibatkan istirahat yang cukup, diet sehat, dan kunjungi rutin ke dokter. Untuk edukasi pada luka bakar sangat penting untuk memastikan penanganan yang tepat dan pemulihan yang cepat. Penanganan awal yang tepat dapat mencegah komplikasi dan mempercepat proses penyembuhan. Membersihkan area yang terbakar dengan air dingin dapat membantu meredakan rasa sakit dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan. Menghindari penggunaan es atau bahan dingin lainnya dapat mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan dan rasa sakit yang intensif. Menutupi area yang terbakar tersebut dengan kain bersih atau perban dapat melindungi area tersebut dan infeksi dan kerusakan lebih lanjut. Perawatan yang tepat dapat membantu mencegah infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Pemulihan yang tepat yaitu dengan melibatkan istirahat yang cukup, diet sehat, dan kunjungi rutin ke dokter untuk memastikan penyembuhan yang tepat dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Jawaban dari saya sementara itu dulu, Mbak Wiwi. Terima kasih. Sebelumnya kalau mungkin ada teman yang mau menambahi, monggo. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Puji atas jawabannya. Ya, Mbak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 3 dengan Hotmi mencoba menjawab dari pertanyaannya Mbak Widya untuk penggunaan penanganan luka bakar. Ini pasien sudah datang ke IGD dengan luka bakar. Kemudian dia masuk dengan sudah menggunakan daun pisang. Sebenarnya kalau kita lihat itu pertolongan pertama yang dilakukan untuk menolong kondisi luka bakar sendiri. Jadi di sini kita tahu sebenarnya fungsi daun pisang itu hanya untuk mengurangi atau meredakan peradangan dan rasa sakit serta mempercepat penyembuhan luka. Tapi kita lihat juga dari derajat luka bakarnya. Itu ya Mbak Wid. Untuk edukasinya ke pasien sebenarnya kita lihat juga sih kondisi pasien seperti apa. Jadi kalau untuk edukasi kita bisa pakai manajemen nyeri. Mungkin itu jawaban dari saya.
Mungkin dari teman-teman ada yang mau membantu menjawab lagi. Terima kasih. Gimana Mbak Widya? Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, baik, kita kembalikan kepada Pak Soekarno ya, Pak G. Oke, Bu Rate ya, Bu Wardah. Oke, Pak. Oke, matur suwun Bu, sudah memandu kegiatan pada sore hari ini. Ya, suara saya terdengar, Bapak Ibu semuanya. Terdengar, Pak. Ya. Pak. Tambahan mawon Bapak Ibu. Jadi monggo nanti makalahnya silakan dikirim saja ke tempat saya untuk dilakukan proses penilaian. Ya. Satu hal yang pertama yang ingin kita ingatkan adalah ini tentang mata kuliah keperawatan kritis. Ya, jadi jangan nanti disamakan dengan keperawatan medical bedah. Itu yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Ya, jadi contohnya bagaimana sih pengelolaan pasien dengan gagal nafas, kemudian luka bakar, tapi orientasinya adalah ke arah kritikalnya, ya, ataukah di keperawatan kritis. Kalau mau disambungkan dengan dari kegawatan, monggo, tetapi bukan ke arah medikalnya. Ya. Jadi kalau panjenengan tadi cermati, contohnya gagal nafas, tadi kan pada kelompok gagal nafas dalam penyusunan intervensi itu juga mengajarkan batu efektif, ya. Jadi saya jadi berpikir gitu, gimana caranya kita orang dengan gagal nafas kita ajarkan dia batu efektif? Apakah ini pasca gagal nafasnya ataukah pre gagal nafas? Nah, ini contoh pilihan intervensi yang memang harus kita pertimbangkan. Karena kalau kita lihat pada orang dengan gagal nafas secara definisi, itu kan terjadi kegagalan bagaimana sistem pernafasan itu tidak bisa menyeimbangkan kebutuhan oksigen dan juga CO2 di dalam tubuhnya, gitu. Ya. Kalau mau dilihat lebih dalam lagi, gagal nafas itu kan dibagi menjadi dua, Bapak Ibu semuanya. Saya yakin panjenengan paham untuk itu. Ada orang yang disebut dengan gagal nafas dikatakan hypoxemic respiratory failure. Ataukah orang dikatakan hypercapnic respiratory failure? Ataukah gagal nafas karena memang penurunan oksigennya? Ataukah gagal nafas karena peningkatan CO2-nya? Maka ada yang dikatakan hypoxemic respiratory failure, ada yang dikatakan hypercapnic respiratory failure. Mungkin sering disebutnya adalah tipe 1 dan juga tipe 2. Nah, untuk melihat itu, maka tadi kelompok menjelaskan tentang patofisiologinya. Paling ringkasnya adalah ada 4 mekanisme Bapak Ibu bagaimana gagal nafas itu terjadi. Yang pertama adalah pada sistem pernafasan seseorang nanti akan mengalami yang namanya hipoventilasi alveolar. Nah, jadi kalau hipoventilasi alveolar berarti pengembangan pada kantong-kantong parunya ataukah pada sakus alveolinya itu tidak bisa maksimal. Namanya hipoventilasi berarti dia pengembangannya minimal, sehingga dia nanti akan tampak dyspnea. Karena kegawatan pada sistem pernafasan utamanya adalah dyspnea atau sesak nafas. Dan kekritisan pada bagian sistem pernafasan adalah kalau pasiennya terjadinya apnu atau henti nafas. Itu adalah mekanisme pertama yang harus kita lihat. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan orang mengalami hipoventilasi alveolar? Banyak sekali. Apakah memang pada sistem pernafasannya itu sendiri, ataukah memang pada otot bantu pernafasannya, ataukah memang pada pusat pernafasan? Kalau pada organ pernafasannya itu sendiri ya berarti kondisi penyakit yang kita temukan pada sistem pernafasan. Contoh, kalau orang mengalami efusi pleura, orang mengalami odem pulmu, orang mengalami PPOK, itu akan menunjukkan bagaimana orang mengalami hipoventilasi alveolar. Jadi pengembangan parunya itu tidak bisa maksimal. Kalau pada bagian pusat pernafasannya yang terkena, berarti dia menunjukkan apa? Ini kebanyakan kasusnya adalah kasus cedera kepala, terutama adalah orang yang disertai dengan perdarahan. Karena pusat pernafasan itu kan pada bagian medula oblongata, jika kalau terjadi ekstravasasi, dia mengalami depresi pusat pernafasan, maka bisa menyebabkan parunya itu tidak mau mengembang. Nah, sehingga itu juga bisa menyebabkan orang mengalami yang namanya gagal nafas.
ataukah memang terjadi kelemahan pada otot bantu pernafasannya. Ya, tadi sudah disinggung oleh kelompok, baik itu pada musculus sternocleidomastoideusnya, musculus parasternalisnya, musculus intercostalisnya, musculus rectus abdominis internus externusnya, sehingga kemampuan kontraktilitas otot bantu pernafasan dia menurun. Kalau menurun, maka pengembangan parunya pun juga akan menurun, sehingga orang bisa mengalami hipoventilasi alveolar. Itu mekanisme pertama yang akan terjadi. Mekanisme kedua, di dalam proses gagal nafas, kita harus melihat antara perbandingan ventilasi dan perfusi yang tidak seimbang. Ventilasi menjadi poin di ventilasi pernafasannya, kalau di perfusi menjadi poin di hasil akhir di pertukaran gasnya, ataukah pada konteks di pembuluh darahnya. Nah, itu secara normal harus seimbang. Tetapi pada kondisi tertentu ini menjadi tidak seimbang. Apakah memang karena masalah di ventilasinya ataukah masalah di perfusinya? Dan maka tadi orang bisa mengalami hypoxemic respiratory failure, orang bisa mengalami hypercapnic respiratory failure. Ya. Tadi kelompok juga menyebutkan ada perbandingan antara VD dan juga VT, ataukah volume dead space dan juga volume tidak. Volume dead space itu volume ruang rugi oksigen. Jadi kebanyakan ada oksigen yang memang sudah diambil melalui proses bernafas, tetapi belum difungsikan dengan baik. Itu sering kita temukan pada kondisi ventilasi berbanding dengan perfusi yang tidak seimbang. Contoh, pada orang dengan PPOK itu bisa terjadi yang namanya dead space, tetapi dead space-nya adalah pada bagian anatomikal ataukah pada bagian jalan nafas. Ada namanya dead space di daerah alveolar ataukah alveolar dead space. Dan satu lagi namanya adalah psychological dead space, jadi pada bagian pembuluh darah. Yang paling banyak adalah seperti itu. Nah, sehingga ini adalah mekanisme kedua yang memang bisa kita lihat pada orang dengan gagal nafas. Mekanisme yang ketiga adalah terjadinya proses SAN, Bapak Ibu. SAN itu bukan santing seperti orang dengan hidrosefalus, tidak. SAN itu adalah kondisi darah yang tidak teroksigenasi. Jadi darahnya tetap berikatan dengan CO2. Jadi dia tidak tidak ada hasil difusi yang bisa didapatkan dengan baik. Sehingga harusnya di dalam sirkulasi sistemik darah akan berikatan dengan oksigen. Nah, tetapi pada kondisi ini itu tidak terjadi. Jadi darahnya tetap berikatan dengan CO2. Maka di dalam sirkulasi sistemiknya yang akan dikirimkan ke seluruh tubuh ya darah plus dengan CO2. Maka itu hal yang memang bisa kita temukan orang mengalami hypercapnic respiratory failure. Jadi CO2 di dalam tubuhnya itu nanti akan meningkat. Dan maka kalau dirunut lagi pada kondisi orang tersebut pasti akan dilakukan pengelolaan dengan ventilator mekanik. Pasti nanti FiO2-nya dia akan ditinggikan ataukah dinaikkan. Dan mekanisme yang keempat adalah terjadinya gangguan difusi. Nah, jadi itu adalah kondisi mekanisme yang memang akan terjadi pada orang gagal nafas dengan kegawatan dyspnea, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik maka menjadi apnu. Nah, maka tadi kalau kita mengarah ke masalah keperawatan yang diangkat pada kelompok, kalau saya menyorotinya masih di dalam proses mekanisme gagal nafasnya, belum ke arah gagal nafasnya. Karena ada bersihan jalan nafas, ada pola nafas, ada proses di pertukaran gas. Kalau dia memang sudah terjadi gagal nafas, berarti adanya gangguan ventilasi spontan, contoh. Ya, karena memang dia tidak bisa bernafas sama sekali. Ada orang henti nafas kan belum tentu juga mengalami henti jantung. Maka ini nanti akan memperberat. Dan salah satu pengelolaan yang bisa dilakukan adalah dengan ventilator mekanik. Maka yang presentasi kedua adalah tentang ventilator mekanik. Jadi nyambung. Okay. Jadi nyambung. Dengan ventilator mekanik, dengan jenis yang disebutkan, baik itu adalah time cycle, pressure cycle, atau volume cycle, dengan mode-modenya, karena ventilator itu kan modenya banyak. Saya yakin Bapak Ibu orang di pelayanan, jadi lebih paham, baik itu yang control ventilation, ataukah yang assisted control ventilation, ataukah yang intermittent mandatory ventilation, ataukah synchronous intermittent mandatory ventilation, ataukah yang continuous positive airway pressure. Ini nanti menunjukkan bagaimana kondisi dari sistem pernafasan orang tersebut. Ya. Nah, sampai dengan dilakukan weaning. Dan di dalam pengelolaan dengan ventilator itu pasti akan menimbulkan banyak juga masalah yang bisa kita lihat. Ya, tadi ada tentang jalan nafas yang tidak efektif. Oke, itu memang bisa muncul karena orang yang
dilakukan ventilator mekanik, dia tidak bisa batuk efektif, ya. Nggak mungkin dia akan batuk dia dengan memakai ET, pasti nanti akan dilakukan tindakan suction dan seterusnya. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah dengan pemasangan ventilator mekanik pada orang dengan mekanisme gagal nafas, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah komplikasi yang kemungkinan bisa muncul. Entah itu bisa terjadi barotrauma, bisa terjadi trauma, ataukah sampai terjadinya ARDS. Itu kemungkinan bisa muncul pada pasien-pasien yang dilakukan pemasangan ventilator mekanik. Tetapi yang paling utama adalah setelah seseorang dilakukan pemasangan ventilator mekanik dengan ancaman gagal nafasnya tadi, maka harus kita cegah yang namanya VAP, ventilator associated pneumonia. Maka ada pengukuran menggunakan Clinical Pulmonary Infection Score namanya, ataukah CPIS. Saya yakin yang di ICU pasti akan memahami hal tersebut, dan itu pasti akan dilakukan. Agar kenapa? Agar pasien tidak mengalami komplikasi lebih lanjut dari ventilator. Orang dengan gagal nafas dipasang ventilator itu merupakan sebuah implementasi yang dilakukan. Tetapi dari implementasi itu memang bisa menimbulkan yang namanya masalah lanjutan. Salah satunya adalah pneumonia ataukah VAP tadi. Kalau masalah barotrauma, trauma ini tergantung settingannya. Maka tadi disampaikan pada kelompok yang presentasi kedua, ada ukuran normalnya, ada yang harus diperhatikan. Contohnya adalah tidal volume, ya. Tadi kan yang dipakai adalah 10 sampai dengan 15 mili per kilogram berat badan. Ini yang harus kita lihat adalah juga dari alatnya, nggih, Bapak Ibu semuanya. Karena ventilator mekanik itu mempunyai settingan yang berbeda-beda. Jadi ada yang 6 sampai dengan 8 mili per kilogram berat badan, ada yang 8 sampai dengan 10 mili per kilogram berat badan, ada yang 10 sampai dengan 15 mili per kilogram berat badan. Nanti tinggal dilihat. Kalau memang pakainya yang 10 sampai 15 mili, ya tinggal dikalikan berat badannya. Nah, itu adalah kemampuan tidal volume seseorang. Nah, kalau volumenya yang disetting adalah melebihi dari yang dihitung, maka bisa menyebabkan yang namanya trauma. Kalau barotrauma itu biasanya ditemukan karena pressure-nya yang terlalu tinggi. Maka tadi ada nilai maksimal pressure yang akan dilakukan. Karena dalam jenis ventilator ada jenisnya adalah pressure cycle gitu. Jadi itu kemungkinan memang yang bisa terjadi pada orang dengan masalah ventilator. Dan titik akhir dari perawatan ventilator adalah bisa dilakukannya weaning, ya, weaning ataukah pelepasan ventilator, tapi harus memenuhi kriteria ataukah memenuhi persyaratan orang bisa dilakukan weaning. Umum terjadi memang tadi betul yang dilakukan oleh yang bertanya tadi, orang yang dilakukan weaning kadang terjadi fainting ataukah adanya perlawanan, ya, dari pasiennya terhadap pelepasan alat. Maka biasanya sebelum dilakukan weaning dilakukan weaningnya adalah secara perlahan. Evaluasi setiap 1 jam untuk melihat perkembangan apa yang akan terjadi sebelum dilakukan pelepasan secara total. Itu. Nah, kemudian yang kelompok 3 tentang luka bakar, ini orientasinya masih ke arah medical yang tadi saya dengarkan. Jadi kalau kita bicaranya adalah ke arah kritikal, jadi kondisi luka bakar apa yang memang menyebabkan orang akan masuk di ruang intensive care unit ataukah dia masuk di ruang ICU. Contoh kalau tadi disebutkan ada trauma inhalasinya, itu memungkinkan adalah dia memang masuk di ruang intensif ataukah memang karena shocknya ataukah memang gangguan hemodinamiknya yang disertai dengan adanya luka bakar listrik dan seterusnya. Nah, sehingga nanti konteksnya adalah bukan hanya perawatan biasa seperti di medical. Ya memang penghitungan luas luka bakarnya baik di medical ataukah di critical sama. Tetapi ada kekhususan, contohnya adalah dia dengan trauma inhalasi itu luka bakarnya pada bagian area leher, area muka, area dada. Sehingga akan mengganggu bagaimana pengembangan parunya ataukah pengembangan pada bagian dadanya untuk memberikan ruang ventilasi menjadi maksimal. Ya, apalagi kalau sampai terjadi luka bakar dalam klasifikasi 3. Jadi kulitnya tidak bisa kulitnya muncul adanya scab sehingga dia tebal. Elastisitas pada bagian dinding dada itu menurun. Nah, sehingga ini akan mengganggu proses ventilasi. Ataukah memang karena dia disertai dengan shock hipovolemik yang begitu berat karena luas luka bakarnya sangat luas sehingga dia membutuhkan rehidrasi yang sangat tinggi. Nah, hal-hal seperti itu
yang memang harus kita perhatikan? Ataukah memang dia disertai dengan adanya rhabdomyolysis? Pada orang luka bakar itu bisa terjadi yang namanya rhabdomyolysis, ataukah protein mioglobin urea. Jadi ada pengukuran pada bagian urinnya, dia mengandung proteinnya positif sangat tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan adanya ancaman gagal ginjal, dan itu harus termonitoring di intensif. Contohnya adalah seperti itu. Tapi secara umum sudah berlangsung dengan baik apa yang panjenengan perlihatkan, tetapi tadi nggih Bapak Ibu, dalam pemilihan intervensi itu yang harus kita sesuaikan. Kan kalau tadi teman-teman teliti, ya kayak tadi yang saya katakan di awal, kalau orang gagal nafas, gimana sih caranya kita melakukan batu efektif contoh? Mungkin kalau dilakukan breathing exercise itu masih bisa kalau pasiennya sudah kembali ke sadar, untuk membantu bagaimana ventilasi parunya setelah dilakukan winding. Itu masih memungkinkan. Tuh. Oke, ngoten Bapak Ibu semuanya, tambahan dari saya untuk pertemuan di hari ini. Cukup, Mbak Sipan atau Bapak Ibu semuanya? Baik, Pak. Oke. Cukup nih, Pak. Oke. Nanti saya dikirimi makalahnya, nggih. Kalau yang sudah mengirim makalahnya, saya terima. Kalau yang belum, nanti silakan dikirim untuk dilakukan penilaian terhadap makalah. Baik, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Izin lift nggih.